Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya Bribtu Rizka. Mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi memberikan penghargaan kepada 9 personil Korlantas Polri yang berprestasi. Dalam kesempatan tersebut, Kakor Lantas Polri juga memberikan evaluasi kepada jajarannya. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi memberikan penghargaan kepada 9 personil Korlantas Polri yang berprestasi sebagai bentuk motivasi dalam bertugas. Pemberian penghargaan serta evaluasi kepada para personil ini dilakukan saat kegiatan apel di lapangan gedung NTMC Polri. Apresiasi dilakukan bagi anggota Polantas berprestasi saat merespon cepat menangkap pelaku tabrak lari di Jalan Tol Cikampek dan juga menangkap terduga pelaku perdagangan ilegal benih lobster. Irjen Pol Firman Santiabudi juga memberikan arahan kepada seluruh Polantas dan jajaran untuk berlomba berbuat kebaikan dan tidak melakukan tindak pelanggaran. Berlomba-lombalah kalian berbuat kebaikan selagi masih dikasih umur. Saya sering bilang seperti itu. Saya tidak berharap ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh polisi, lalu lintas dan jajaran. Apapun, ya, apapun. Bukan kita takut, tapi berbuat saja yang benar. Sesuai aturan, pasti rekan-rekan aman sudah. Jadi saya minta teruskan rekan-rekan yang berada di PJR, patroli, yang di staf juga punya kesempatan turun dinas, banyak hal yang bisa diperbuat. Kakor Lantas meminta kepada jajaran untuk saling mengingatkan saat menjalankan tugas. Ia juga berpesan kepada seluruh jajaran untuk berkontribusi menambah nilai-nilai kebaikan saat bertugas di lapangan. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan berpesan dalam pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk petugas patroli jalan raya atau PJR harus mempunyai kompetensi dalam bertugas dan melayani masyarakat. Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan memberikan pesan dalam pembukaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi petugas patroli jalan raya gelombang 2 tahun 2022 di Pusat Pendidikan Lalu Lintas Polri, Serpong Kota Tangerang Selatan, Banten. Menurutnya, pelatihan sertifikasi ini bertujuan agar petugas berkompetensi di lapangan. Tadi barusan kita ikuti acara pembukaan pelatihan dan sertifikasi untuk petugas patroli jalan raya, ya. Artinya petugas-petugas kita ini memang harus punya kompetensi, ya, dalam melayani masyarakat, dalam melaksanakan tugas harus punya kompetensi. Yang pertama punya pengetahuannya, ya, ilmunya, jadi tidak sembarangan. Ada wawasan yang harus dipunyai oleh petugas patroli, ya. Ada regulasi, ada aturan yang harus dia pahami, ya, sehingga bisa dia profesional dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian juga ada keterampilan yang harus dipenuhi, ya. Yang pertama keterampilan dalam pelayanan publik juga, kemudian keterampilan dalam mengemudi, keterampilan dalam melayani masyarakat secara keseluruhan, ya. Baik itu dalam pengaturan, pengawalan, patroli, ya. Itu harus ada keterampilannya. Kemudian yang ketiga yang terpenting ini adalah harus punya attitude, ya. Ada perilaku yang mengatur tentang petugas patroli ini. Ada yang harus dia lakukan, ada yang dilarang, ya. Itu dalam kegiatan pelatihan ini kita berikan semuanya. Dengan harapan pelatihan yang diberikan ini dapat diimplementasikan ke wilayah masing-masing, sehingga para perwakilan Polda dapat bertugas dengan baik. Dalam pelatihan ini dilaksanakan selama 6 hari, 3 hari untuk pelatihan dan 3 hari untuk ujian kompetensi. Adapun pelatihan ini diikuti sebanyak 40 peserta gelombang pertama perwakilan dari berbagai Polda se-Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap anggota Polantas yang berhasil menangkap dengan cepat
pelaku tabrak lari di Jalan Tol Cikampek dan juga berhasil menangkap dan menggagalkan aksi terduga pelaku perdagangan ilegal benih lobster. Kakolantas Polri Irjen Pol Firman Santia Budi memberikan apresiasi pada anggota Polantas yang berprestasi. Pemberian penghargaan kepada personil yang berprestasi ini dilakukan sebagai salah satu cara Korlantas Polri memotivasi kepada personil Polri yang telah bertugas dan mampu merespon cepat terkait kebutuhan masyarakat. Kabag Renmin Korlantas Polri, Kombes Pol Singgamata mengatakan, apresiasi dilakukan kepada personil berprestasi. Kakolantas Polri memberikan penghargaan sebagai bentuk motivasi dalam bertugas. Pagi ini, Bapak Kakorlantas Polri memberikan penghargaan kepada 9 personil Korlantas yang berprestasi. Prestasi yang sudah diukir oleh mereka, yang pertama, respon cepat menangkap pelaku tabrak lari di Jalan Tol Cikampek, kemudian juga menangkap terduga pelaku perdagangan ilegal benih lobster. Dua prestasi ini menunjukkan bahwa 9 personil Korlantas Polri memberikan respon cepat terhadap laporan dari masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian pemberian penghargaan ini juga salah satu cara pimpinan Polri untuk memotivasi ya, personil Polri dimanapun bertugas untuk bersedia dan mampu merespon cepat berbagai hal terkait dengan kebutuhan masyarakat. Itu saja. Kakorantas beri penghargaan sebagai bentuk prestasi yang sudah diukir oleh personil dalam menyelesaikan kasus dan merespon cepat untuk menangkap pelaku tabrak lari di Jalan Tol Cikampek dan juga menangkap terduga pelaku perdagangan ilegal benih lobster. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kakorantas Polri beserta jajarannya yang telah memberikan kami penghargaan, sehingga ini akan terus memotivasi kami untuk melakukan kebaikan. Terima kasih. Upaya penangkapan pelaku tabrak lari yang dipimpin oleh Ibda Dani Rizal Ramadan, Kanit 2 Induk PJR Cikampek merupakan salah satu dari 9 personil yang berkontribusi dalam bertugas di lapangan, sehingga patut mendapatkan apresiasi dari Korlantas Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement Mobile dengan menggunakan kamera HP petugas Polantas yang berpatroli kini telah dijalankan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah. Menanggapi penerapan etle mobile yang telah dijalankan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah, Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan menjelaskan, hasil gambar pelanggaran yang di-capture dari etle mobile menggunakan HP diambil secara profesional oleh petugas Korlantas yang memiliki kualifikasi sebagai penyidik dan penyidik pembantu. Diketahui tidak semua anggota yang menggunakan HP bisa menindak atau bisa meng-capture. Terdapat petugas yang sudah memiliki kualifikasi sebagai penyidik yang ditugaskan untuk mengoperasionalkan kamera etle mobile. Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan, etle mobile tersebut diberlakukan untuk menindak pelanggaran-pelanggaran yang bersifat tematik, seperti tidak menggunakan helm, melawan arus, parkir tidak pada tempatnya, dan pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat dijangkau oleh etle statis. Untuk mengefektifkan etle ini, kita menggunakan etle mobile. Ya. Lebih murah, pakai HP ini lebih murah dia. Ya. Tapi ada aturan-aturannya. Tidak semua anggota juga menggunakan HP, bisa menindak dengan HP, bisa meng-capture. Jadi ada petugas-petugas tertentu saja yang sudah memiliki kualifikasi sebagai penyidik pembantu atau penyidik, ya. Kemudian sudah mempunyai surat perintah tugas untuk mengoperasionalkan kamera etle ini. Sementara untuk mekanisme dan SOP dari penindakan etle mobile ini sama halnya dengan etle statis, yakni gambar pelanggaran yang telah diambil petugas nantinya akan dikirim ke back office yang ada di tingkat Polres maupun Polda dan langsung diproses untuk kemudian diterbitkan surat tilang. Dirgakum Korlantas Polri berharap dengan adanya etle mobile ini, masyarakat pengguna jalan bisa lebih tertib dan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri.
Korlantas Polri menargetkan penerapan plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor dengan dasar warna putih mulai diberlakukan di pertengahan bulan Juni 2022. Kasubdit STNK Direktorat Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Kombes Pol M. Taslim Khairuddin mengatakan, material TNKB berwarna dasar putih mulai didistribusikan ke jajaran Polda pada awal Juni 2022. Kombes Pol M. Taslim Khairuddin menuturkan, pada awal pelaksanaan, tidak semua kendaraan bisa mendapatkan nomor plat baru ini. Dalam masa awal, kendaraan yang mendapatkan plat nomor baru, yakni diutamakan kendaraan baru, dan yang habis masa berlaku 5 tahunan. Menurutnya, dengan adanya perbedaan masa berlaku TNKB, pada setiap pemilik kendaraan, di mana menyebabkan tidak bisa langsung semua kendaraan mendapatkan plat nomor baru. Ini masih dalam proses produksi. Nah, diperkirakan material itu sudah bisa kita distribusikan ke jajaran di awal Juni. Perkiraan saya nanti di pertengahan Juni secara maksimal itu penggunaan material TNKB warna dasar putih tulisan hitam itu sudah mulai bisa digunakan. TNKB adalah bagian dari proses alami saja pelayanan yang sering kita lakukan selama ini. Kalau dikatakan fokus, ya sebenarnya tidak seperti itu, karena memang ini alami berjalan, sehingga kendaraan nanti yang daftar baru datang ke kantor yang membutuhkan TNKB karena materialnya sudah menggunakan spesifikasi baru, tentu kita akan berlakukan. Demikian juga kendaraan yang mungkin melakukan robentina, kendaraan yang mutasi masuk, atau yang perpanjangan STNK 5 tahunan. Kalau perpanjangan STNK 5 tahunan, otomatis TNKB-nya juga habis masa berlakunya. Penerapan TNKB berwarna dasar putih ini juga bertujuan untuk memudahkan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik yang saat ini sudah mulai diberlakukan. Peraturan perubahan warna baru plat nomor kendaraan tertuang dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pada pasal 45. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Dan pemirsa, segera laporkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam bentuk video maupun foto, mention Instagram @ntmcpolri disertai dengan hashtag #LaporNTMC. Dan untuk informasi seputar lalu lintas terkini, kami pun siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi.